Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Dwi Saiti dari S3 Pendidikan Kejuruan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu Advancing Human Resource Development atau memajukan pengembangan sumber daya manusia. Konteks industri pada diskusi ada 4. Yang pertama, fluktuasi rantai pasar global, yaitu ketidakpastian ekonomi makro dan geopolitik yang mengganggu stabilitas logistik dan pasokan material internasional. Lalu yang kedua, transformasi digital atau industri 4.0, misalkan untuk mengadopsi teknologi cerdas dan otomatisasi. Lalu yang ketiga, kebutuhan sustainability atau standar kepatuhan global atau global compliance yang ketat terhadap praktek kerja sosial dan lingkungan atau green production. Lalu yang keempat, dinamika pasar, perubahan tren konsumen yang sangat cepat menuntut siklus produksi yang lebih tangkas. Keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh efisiensi biaya semata, melainkan oleh kapasitas SDM yang adaptif dan inovatif. Evolusi peran HRD dari administratif ke strategis. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, administratif HRD di masa lalu. Yang pertama, fokus reaktif dan administratif. Yang kedua, aktivitasnya pemenuhan kebutuhan teknis jangka pendek dan pelatihan dasar. Lalu yang kedua, operasional HRD di masa kini. Fokusnya efisiensi produksi. Lalu untuk aktivitasnya pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas harian ini produksi. Lalu yang ketiga, strategi HRD di masa depan. Yang pertama, fokusnya integrasi vertikal dan horizontal. Lalu untuk aktivitas HS sebagai strategi partner dan change agent, perencanaan kapasitas, antisipasi regulasi dan mendorong transformasi digital. Transformasi menuntut pergeseran posisi HRD dari sekedar fungsi pendukung menjadi arsitek kapasitas organisasi. Lalu keunggulan kompetitif melalui konsep VRIN atau FRIN. Yang pertama, valuable atau bernilai. SDM yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi untuk pemahaman link balancing yang optimal. Yang kedua, rare atau langka. Keterampilan yang tidak dimiliki mayoritas pesaing, contoh kombinasi keahlian craftsmanship tinggi dengan literasi mesin buta. Lalu yang ketiga, inimitable atau sulit ditiru. Kapasitas yang lahir dari budaya kerja, pengalaman kolektif dan kompleksitas sosial pabrik yang unik. Lalu yang terakhir, non-substitutable atau tidak tergantikan. Kreativitas desain dan ketangkasan adaptasi yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh otomasi robotik. Teknologi dapat dibeli, tetapi human capital dengan karakteristik PIN harus dibangun dari dalam. Lalu yang selanjutnya, HRD sebagai sistem terintegrasi. Yang pertama ada input, yaitu kebutuhan strategis bisnis, teknologi baru, dinamika tren pasar, tentang pelanggan. Kemudian yang kedua ada proses, implementasi program seperti pelatihan instruktur, coaching, manajemen kinerja. Lalu yang ketiga ada output, yaitu hasil nyata operasional, tingkatan produktivitas, kualitas kegiatan ekspor dan inovasi desain. Feedback dari evaluasi ini indikator keberhasilan atau return on investment, yaitu atau ROI pelatihan, pencapaian PDA di produksi. Tanpa keselarasan algoritma ini dengan strategi utama pabrik, perkembangan dan risiko menjadi aktivitas tanpa dampak bisnis. Lalu yang selanjutnya ada dualisme peran dari pelaksana menjadi pembentuk strategi. Yang pertama, strategi follower, sifatnya responsif dan berorientasi eksekusi. Lalu fokusnya mengimplementasikan arahan manajemen kerja, dan untuk aktivitasnya menyediakan tenaga kerja dan menjalankan modul pelatihan standar. Lalu strategi shaper, sifatnya proaktif dan visioner, fokusnya merumuskan kapasitas jangka panjang. Untuk aktivitasnya workforce planning proaktif, talent people line management, dan mendesain kompetisi untuk inisiatif baru seperti sustainable innovation. Lalu yang selanjutnya
Lalu yang ketiga, positioning, yaitu fokus pada kualitas atau efisiensi biaya, product theory. Lalu yang keempat, entrepreneurial atau membangun budaya kepemimpinan dan inovasi visioner. Lalu yang kelima, kognitif, yaitu mengembangkan strategi mindset berbasis data analitik. Lalu yang keenam, learning, yaitu strategi adaptasi melalui pembelajaran berkelanjutan. Yang ketujuh, power, manajemen konflik dan negosiasi internal untuk eksekusi perubahan. Yang kedelapan, culture atau internalisasi nilai organisasi dan budaya kerja bakti. Yang kesembilan, environmental atau responsif terhadap regulasi global dan tuntutan sustainability. Dan yang terakhir, configuration atau restrukturisasi SDM sesuai fase siklus hidup perusahaan. Yang selanjutnya yaitu anatomi strategi HRD atau SHRD. Yang pertama, orientasi jangka panjang, yaitu membangun kapasitas berkelanjutan, bukan sekedar respon taktis atau pemadam kebakaran operasional. Lalu, yang kedua, basis pengukuran kinerja, yaitu evaluasi kita berbasis indikator finansial dan operasional. Yang ketiga, integrasi strategis, yaitu keselarasan vertikal dengan tujuan bisnis dan horizontal antar fungsi HR atau rekrutmen, pelatihan, dan karir. Lalu yang keempat, adaptif terhadap perubahan, mencetak tenaga kerja multi skill yang siap menghadapi disrupsi atau otomatisasi dan transformasi digital. Yang selanjutnya, performer based HRD dari cost center ke value creator. Yang pertama, operator level, yaitu investasi pelatihan teknis seperti operator jahit presisi. Nanti dampak KPI-nya penurunan defect rate dan reward efisiensi biaya material. Yang kedua, supervisor level atau intervensi pelatihan manajemen operasional dan perencanaan. Dampak KPI peningkatan resiliensi, pengurangan bottleneck, optimalisasi utilisasi mesin. Lalu organisasi, intervensinya pengembangan analitik data produksi. Dan dampak KPI efisiensi lead time, percepatan aliran kerja, dan peningkatan ROI. Setiap inisiatif SDM harus diukur berdasarkan kontribusi terhadap operasional excellence dan finansial performance. Yang selanjutnya ada 4 pilar kapasitas strategi HRD. Yang pertama, strategi alignment, yaitu memastikan program SDM terkalibrasi dengan arah transformasi digital dengan target ekspor perusahaan. Yang kedua, talent forecasting atau memprediksi kebutuhan tenaga kerja masa depan menggunakan analitik trend industri global. Yang ketiga, change management atau fasilitas adaptif karyawan terhadap rekomposisi mesin dan adaptif manufaktur CS. Yang keempat, learning system, yaitu mengintegrasikan pembelajaran formal dan informal untuk mencetak budaya continuous dan improvement. Lalu HRD sebagai penggerak strategi emergent. Yang pertama, sistem organisasi, yaitu transformasi menjadi standar operasional prosedur atau SOP baru, modul pelatihan massal dan kapasitas kolektif. Lalu yang kedua, peran HRD menangkap best practice, mengevaluasi eksperimen operasional dan mendokumentasikan pengetahuan. Lalu yang ketiga, lini produksi, inovasi dari harian, solusi bottleneck, praktis, penyesuaian proses kerja secara agile. Di sini untuk menciptakan agile workplace, strategi terbaik seringkali tidak datang dari ruang direksi, melainkan dari lantai produksi. Jadi seperti kita lihat dari gambar, untuk lini terbawah itu adalah lini produksi. Kemudian struktur yang tengah sebagai peran HRD dan yang paling atas adalah sistem organisasinya. Selanjutnya, menghadapi ketidakpastian pendekatan skenario planning, masa depan tidak dapat diprediksi secara pasti tetapi dapat dipersiapkan. Seperti traditional forecasting, kemudian berlanjut ke ketidakpastian, lalu akan mendapatkan sebuah skenario yang macam-macam. Pemicu skenario adalah forecast, yaitu pertama otomatisasi dan mesin berbasis digital. Kemudian selanjutnya perubahan perjanjian tarif perdagangan global. Yang ketiga, standar sustainability dan produksinya ketat. Peran HRD itu bertindak sebagai fasilitator coordination workshop, menjembatani divisi produksi, desain dan manajemen untuk menjelaskan kesadaran strategis. Lalu ada 4 langkah proses skenario planning dan modeling. Yang pertama adalah identifikasi driving forecast,
yaitu memetakan faktor utama perubahan internal atau eksternal seperti teknologi, regulasi sosial, seperti trend fashion. Kemudian yang kedua adalah analisis critical uncertainties, yaitu mengisolasi variabel dengan dampak besar namun memiliki arah yang paling sulit diprediksi. Yang ketiga, membangun skenario alternatif, yaitu merancang narasi masa depan, misal disrupsi total AI versus transisi hijau bertahap. Lalu yang keempat ada when tunneling, yaitu menguji ketahanan strategi pelatihan dan rekrutmen SDM terhadap setiap skenario untuk memastikan fleksibilitas atau reverse strategis. Lalu selanjutnya ada 5 rekomendasi aksi untuk industri garment, karena kebetulan memang saya dari industri fashion. Di sini saya memberikan sedikit rekomendasi di bidang yang saya sedang geluti. Yang pertama ada integrasi SHRD total, yaitu sinkronisasi data biru pengembangan SDM dengan agenda transformasi digital dan berkelanjutan. Lalu yang kedua ada evaluasi berbasis KPI produksi, tingkat investasi pelatihan dengan metrik operasional. Lalu yang ketiga ada adopsi analitik, yaitu menerapkan workforce analysis dan human capital metric untuk keputusan rekrutmen berbasis data. Yang selanjutnya yang keempat, eksekusi skenario planning, yaitu menjadikan simulasi ketidakpastian global sebagai bagian rutin dari workforce planning tahunan. Dan yang terakhir, budaya belajar berkelanjutan, yaitu fasilitas inovasi bottom up untuk mencetak ekosistem pabrik yang agile dan selalu relevan. Dan sampai pada terakhir kita masuk pada kesimpulan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama agility atau keterpasan adaptasi, yang kedua performer atau eksekusi berorientasi hasil, dan yang terakhir proyeksi atau kesiapan skenario masa depan. Dari sini semua bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam industri yang rentan terhadap disrupsi global, human resource development bukan lagi sekedar pusat biaya administrasi. HRD adalah arsitek utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baik, ini adalah materi yang sudah saya sampaikan mengenai advancing human resource development atau memajukan pengembangan sumber daya manusia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum